Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang selang kemonotonan kurva fungsi trigonometri. Biasanya kita menyebutkan di mana kurva itu interval naik atau turun. Jika f aksen atau turunan pertama fungsi lebih dari 0, maka kurva selalu naik. Jika f aksen kurang dari 0, maka kurva selalu turun. Jika f aksen lebih dari sama dengan 0, maka kurva tidak pernah turun. Jika f aksen kurang dari sama dengan 0, maka kurva tidak pernah naik. Langkah-langkah menentukan selang kemonotonan kurva fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan turunan pertama fungsi. Yang kedua, menentukan koordinat titik stasioner dengan syarat turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan tanda f aksen di sisi kiri dan sisi kanan dari titik stasioner pada selang yang diberikan. Menentukan f aksen x kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih dari 0 di sekitar titik stasioner pada selang yang diberikan. Yang kelima, menentukan selang di mana kurva fungsi itu naik, turun, atau diam. Contoh soal 1. Tentukanlah interval atau selang naik pada grafik fungsi f(x) sama dengan sin 2x min 2. Di sini syaratnya x-nya antara 0 sampai pi. Dia akan naik pada interval di mana? Cara mengerjakannya, yang pertama kita tentukan f aksen x. Turunan sin 2x adalah 2 cos 2x. Turunan min 2, 0. Karena di soal naik, maka lebih dari 0. Kalau sudah, kita ubah dulu menjadi sama dengan. Jadi 2 pindah ruas, jadi 0 dibagi 2, 0. Sehingga kita peroleh cos 2x sama dengan 0. Cos yang nilainya 0 adalah cos pi per 2. Kita ingat rumus cos x sama dengan cos alfa. X-nya adalah sama dengan plus minus alfa ditambah k kali 2pi. Di sini alfanya adalah pi per 2. Sehingga kita peroleh 2x sama dengan, karena plus minus berarti satunya plus pi per 2, yang lainnya min pi per 2. Kalau sudah kita ubah menjadi x sama dengan, berarti kita bagi 2. Sama dengan yang sebelah kanan. Seandainya k-nya kita ambil 0, maka x-nya ketemu pi per 4. Sebelah kanan, kalau k-nya kita ambil 0, akan ketemu min pi per 4. Dia tidak memenuhi syarat yang diberikan. Maka kita ambil k sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan x sama dengan 3 per 4 pi. Di sini stasionernya ada di titik pi per 4 dan 3 per 4 pi. Kita buat garis bilangan seperti ini. Ini ada garis. Kita buat garis, ini titiknya pi per 4 dan
3/4 pi. Karena dia lebih dari 0 di soalnya ini adalah lebih dari 0, maka ini titik lubang, jadi tidak penuh. Kalau sudah, kita tentukan plus minnya. Kita misalkan ambil X sama dengan 0. 0 ada di daerah sebelah kiri pi/4. Kita masukkan ke yang pertama ini. 2 cos 2X. Berarti 2 cos. X-nya kita ganti. Berarti 2 cos 0. Sehingga kita peroleh cos 0 adalah 1. Maka hasilnya 2 atau bertanda plus. Maka di tempat 0 tadi kita kasih tanda plus semuanya seperti ini. Kalau yang sebelah kiri plus berarti setelahnya min, kemudian plus. Yang kita pilih adalah yang lebih dari 0, maka yang bertanda plus seperti ini. Inilah yang kita ambil. Sehingga fungsi tersebut akan naik pada selang X kurang dari pi/4 atau X lebih dari 3/4 pi. Contoh soal 2. Fx sama dengan akar cos kuadrat X ditambah pi X/2 ditambah pi. X-nya antara 0 sampai pi/2. Akan turun pada interval di mana dia turun, itu maksudnya ya. Yang pertama kali kita tentukan F aksen X. Akar kita ubah menjadi setengah, pangkat setengah. Maka turunannya adalah setengah cos pangkat 2X ditambah X/2 ditambah pi, pangkatnya dikurangi 1 menjadi min setengah. Seperti ini. Kalau sudah turunan dari yang di dalam akar ini. Cos kuadrat X turunannya adalah min 2 cos X sin X. Turunan X/2 adalah setengah. Turunan pi adalah 0. Karena di soal mintanya interval turun, maka tandanya kurang dari 0. Sehingga kalau kita pangkatnya kita ubah, karena pangkatnya min, kita pindahkan ke bawah sehingga kita dapatkan seperti ini. Kenapa ini min sin 2e? Karena ini adalah rumus sudut rangkap, bisa kita ubah menjadi min sin 2e. Kalau sudah, ini adalah kurang dari 0. Yang ini adalah kurang dari 0, maka nilainya adalah negatif. Sekarang yang kita lihat di penyebut itu ada tanda akar. Akar artinya dia nilainya positif. Nah, sekarang hasilnya min, penyebutnya positif. Artinya pembilangnya harus bernilai negatif. Karena negatif dibagi positif, maka hasilnya akan negatif. Makanya kita berpindah ke bawah seperti ini. Jadinya tanda akar ini bernilai positif, berarti tinggal 2. Ini 2 ada di bawah. Jadi kita tuliskan dulu. Jadi min sin 2x ditambah setengah dibagi 2 itu harus bernilai negatif, atau kita ubah menjadi min setengah sin 2x ditambah 1/4 kurang dari 0. Kalau sudah 1/4 pindah ruas menjadi min 1/4 sama-sama dibagi min setengah, sehingga tandanya menjadi lebih dari. Jadi asalnya kurang dari, ini menjadi lebih dari setengah. Kalau sudah, kita ubah dulu menjadi sama dengan setengah. Sinnya nilainya setengah adalah sin pi/6. Pada rumus sin, misalnya kita punya sin X sama dengan
sin alfa. Maka X1-nya sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Atau X2-nya pi dikurang alfa ditambah K kali 2pi. Inilah yang kita pakai untuk mencari X. Jadi 2X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2pi yang pertama. Atau 2X sama dengan pi dikurang pi per 6 ditambah K kali 2pi. Nah, ini yang kita pakai. Kalau sudah, kita bagi seluruhnya dengan 2. Maka kita peroleh X sama dengan pi per 12 ditambah K kali pi. Nah, atau X sama dengan 5pi per 12 ditambah K kali pi. Kalau kita ambil K sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan pi per 12. Kalau yang K sama dengan 0 kita ambil, maka X-nya sama dengan 5 per 12 pi. Kalau sudah, kita buat garis bilangan. Jangan lupa ini tidak penuh. Kalau sudah, kita kasih tanda plus minusnya. Kita ambil misalnya X-nya dikurang dari pi per 12. Kita ambil misalnya X-nya 0. Kita masukkan di... Nah, ini yang kita ambil jadi min setengah sin 0. Sin 0 adalah 0 ditambah 1/4. Jadi kita dapatkan 1/4 atau tandanya positif. Maka letak 0 di sebelah kiri pi per 12, kita kasih tanda plus. Seperti ini. Berarti ini plus. Setelah itu min, kemudian plus. Kalau sudah kurva yang ditanyakan pada interval turunnya, maka yang bertanda negatif. Sehingga kurva turun pada X antara pi per 12 sampai 5 per 12 pi. Berikutnya contoh masalah tentang kemonotonan fungsi. Budi berjalan di sebuah lintasan yang dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min pi per 2 ditambah 2. Ini yang diketahui. Di mana fx merupakan ketinggian dari permukaan tanah yang dinyatakan dengan satuan meter dan x merupakan waktu yang dinyatakan dalam detik. Jika Budi mulai berjalan dari x sama dengan 0 detik dan berhenti pada x sama dengan 1,5 pi detik. Ini menunjukkan kalau syaratnya X-nya mulai dari 0 hanya sampai 1,5 pi. Karena Budi berjalan mulai dari 0 dan berhenti. Artinya syaratnya yang kita hitung hanya antara 0 sampai 1,5 pi. Tunjukkan manakah interval Budi menanjak atau naik dan menuruni lintasan atau turun. Nah, ini yang diketahui kita tuliskan. Untuk menentukan fungsi naik dan turun, kita buat dulu stasionernya atau f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan 2 sin 2x min pi per 2, turunannya adalah 4 cos 2x min pi per 2, ini sama dengan 0.
cos yang nilainya 0 adalah cos pi per 2. Kalau sudah 4-nya, nah seperti ini kita dapatkan fungsinya. Maka yang kita ambil adalah 2x min pi per 2. Jadi 2x min pi per 2 adalah pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Atau 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Selanjutnya min pi per 2 ini pindah ruas sehingga kita dapatkan 2x sama dengan pi ditambah k kali 2pi. 2x sama dengan k kali 2pi. Sehingga kita dapatkan x-nya pi per 2 ditambah k kali pi. Yang berikutnya atau x sama dengan k kali pi. Kalau sudah masing-masing kita ambil k 0 dan k 1. Sehingga kita dapatkan ada titik pi per 2, ada 3 per 2 pi. Ada 0, ada pi. Kalau sudah kita buat titik-titiknya. Ini ada titiknya. Ini ada, kita ambil misalnya antara 0 sampai pi per 2 kita ambil 30 derajat. Jadi kita masukkan di sebelah sini. Jadi 4 cos 30 berarti 60. 60 dikurang pi per 2 itu 90. Berarti cos min 30. Cos min berarti sama dengan cos 30. Positif. Berarti tandanya plus. Jadi 30 ada di sini, maka tandanya plus. Yang ini dan tengah min, yang selanjutnya plus. Sehingga Budi akan naik atau menanjak, berarti yang bertanda plus kita ambil. Berarti x antara 0 sampai pi per 2, x antara pi sampai 3 per 2 pi. Budi akan menuruni lintasan pada saat x-nya pi per 2 sampai pi. Kalau kita buktikan pada gambar, buktinya benar, Budi akan menanjak pada saat x-nya 0 sampai pi per 2. Dia akan menurun pada saat x-nya antara pi per 2 sampai pi. Dan kemudian menanjak kembali pada interval pi sampai 3 per 2 pi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.